podcast lo tuh ibaratnya daging semua lah kayak Mardigo gitu. Anjir. Cuman ya views lu tuh masih kalah sama podcast-podcast cewek seksi tau. Nah di situ lah gue sadar kayak ini rasanya naik tangga karir. Iya. Gue masih kuliah tapi gue bisa punya 15 juta sebulan. Disponsori klien gue. Oh gitu. Klien gue podcast offline dia gue yang pegang. Oh kemarin orang pada ke kantor. Oh gitu. Apanya? Offline, online. Kayak Apa? offline deh. Gue lupa. Ini udah rolling juga. Oh udah mulai. Udah mulai. Emang suka ngagetin ya. Oh gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Yuk sponsor Studio Kecil Podcast. Gue tahun lalu lagi gue belum bilang gue. Iya. Tapi lu sekarang endorse. Ya, Enggak. Cuman gue beralih aja gara-gara akhir tahun kemarin gue kecemplung. nah. Biasa di muka, gue jadi gak enak. Pokoknya ada satu device lah jatuh. Akhirnya gue kayak nyokap gue kan pakai kan. Terus gue kayak, mah coba dong gitu. Kagak enak. Kalau nggak enak. Iya. Lama-lama kayak, boleh juga. Akhirnya kebeli gue sekarang seslop. Awalnya kayak bau kentut ya. Iya, cuman gue satu-satunya hal yang gue gak bisa berhenti ini nih rokok nih. Iya. Rokok gitu gak bisa gue. Produk tembakau. Tapi lu rokok masing ngerokok? Masih gue. Masih. Lu emang enggak? Gue mau ngerokok juga. Tapi ngerokok gue. Gue semua udah kelar. Gue cuma ini doang nih tinggal rokok. Gimana ya caranya? Nah, ayo teman-teman, yuk ini ada layanan berhenti ngerokok. betul. Kita mau ngapain sih? Campaign ngerokok, campaign apa? Kita kedatangan Iyas Lawrence, guys. Sebut tangan dong. From Teman lama nih Dik ya? Teman lama, teman satu alma mater nih di kampus. Univ Bina Nusantara. Binus lagi heboh ya. Ya tapi bukan binus kita kan. Bukan Binus kita. Tapi zaman kita juga kalau ketahuan juga parah Dik. Lu terutama. Iya, gue ketuanya lagi Iya lu ya. ketua kan. Lu ketua acara ya? Gue ketua THK-nya, ketua apa ospeknya gue. Lu ketua ospek ya? Iya, ketua TKH-nya. Apa ya paling? Waktu itu lu dokum ya? Gua tuh nggak ikut TKH pertama. Heeh. Terus gua nggak ikut TKH pertama. Kalau lo nggak ikut TKH pertama, berarti lo harus jadi penyusup, ya kan? Oh Iya iya, kan? iya. Nah pada saat itu orang tuh udah mulai kenal gua tuh, karena dari zaman apa ya? ASFM. ASFM. Iya. Orang udah kenal gua. Terus gue lupa, pokoknya salah satu dari acara bilang, Iyas nggak mungkin jadi penyusup, nanti ketahuan. Karena dia udah bilang kalau dia masuk binus. Iya. Yaudah gue dokum aja. Dokum alias ngedokem. Ya itu gue di mobil aja siang-siang. Tapi gue inget gue satu-satunya yang bawa mobil sendiri. Mobil gue dijadiin ambulans. Ada kejadian apa waktu itu? Ya itu yang naik gunung lo kira. Iya sih, banyak Iya kan, yang kenapa-napa sih. Iya banyak yang kenapa-napa. Zaman kita kalau udah media sosial seramai itu, Iya. habis sih Dik. Yes, tapi lu sekarang pengen dikenal sebagai apa sih ya? Maksud gue kenal lu dulu, lu fotografi lu caem banget dah, nggak bisa dipungkiri. Terus lu jadi art director di Vice. Terus sekarang lu CEO-nya Magna Talks nih, lu jadi podcaster. Sebenarnya lu apa sih kalau lu mengartikan diri lu nih? Penyiar radio kali Dik. Kayaknya itu paling gampang dicerna orang sama paling gampang untuk KPR rumah kali ya. Oh iya. Penyiar radio gitu, pekerjaan tetap gitu. Karena dari dulu emang pengen jadi penyiar radio kan. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri ya orang mungkin lebih tahu gue dari podcast gue gitu. Jadi ya bisa dibilang mungkin kalau sekarang udah ada nama pekerjaannya ya podcaster berarti. Podcaster. Terus podcast nih mungkin dari 5 tahun terakhir ya. Itu rame banget orang podcast gitu-gitu kan ya. Asli. Emang podcast tuh menjanjikan ya? Gue juga bikin nih. Kenapa gue bikin? Gue ngikutin lu nih. Lah menurut lu gimana? Menjanjikan atau enggak? Ada duitnya nggak nih? Ada, cuman dikit kan? Dikit. Menurut gue tergantung yang menjanjikan tuh seperti apa gitu. Kalau emang lo berharap untuk punya kantor sendiri di SCBD gitu, kayaknya belum. Jadi ya harus muter otak gimana caranya ini bisa di luar podcast gitu. Gimana cara monetize-nya dengan beberapa cara. Maksudnya kan revenue stream dari sebuah podcast kalau lo lihat paling apa sih? Blocking, adlibs, product placement. Itu pun kalau ada 3 hal tersebut, lo harus bayar bintang tamu gitu ya kan. Jadi revenue yang masuk, cost-nya pun bertambah gitu. Jadi lo harus muter otak gimana caranya di luar podcast ini atau gimana cara monetize podcast ini untuk menjadi revenue sales yang baru gitu. Entah let's say ada additional content atau apa ya itu yang menurut gua
Jadi jauh lebih harus mikirnya ke sana gitu. Iya, Karena kalau podcastnya doang, ya enggak ya, karena tujuan gue bukan duit kalau podcastnya. Apa tuh? Tujuan gue tuh biar bisa kenal dengan artis-artis yang dulu gue idolakan gitu. Iya. Ya lu pengen punya 1 jam bersama Bambang Pamungkas, ya gimana caranya kalau lu gak punya podcast gitu, ya kan? Yes, Lu kan gak yes, mungkin yes. DM Bambang Pamungkas terus kayak, Bang, ketemu yuk, kan gak mungkin ya. Iya, lu, Iya kan? lu sokap Iya, gitu. lu sokap gitu. Kalau kayak gue punya podcast nih, gue mau sejam sama lu ngobrol gini. Ada duitnya nggak? Nggak ada. Tapi kita cari bareng-bareng, mau nggak? Ya udah, lo ada sponsor gini nggak ada, ya udah duitnya buat lo aja gitu. Ya itu menurut gue cara yang paling tepat untuk punya podcast. Oke. Itu sih. Oh gitu. Cuman ya kalau gue lihat Magna Talks ini kan konsepnya dari lu juga ya pasti ya. Iya. Dan lu yang milih-milihin bintang tamunya. Dan kalau gue lihat nih ya, podcast lo tuh ibaratnya daging semua lah kayak Mardigu gitu ya. Anjir. Maksud gue Iwan Fals, Bang Pamungkas, Iya. Gita Wirjawan sampai wah orang-orang yang pintar-pintar lah ibaratnya gitu ya. Cuman ya views lu tuh masih kalah sama podcast-podcast cewek seksi tau. Asli. Menurut gue kemarin tuh ada yang habis komen gitu di podcast gue yang sama Nikita Will, dia bilang Friday Podcast ini bagus tapi kenapa viewer sedikit ya? Ya untungnya bukan itu yang gue kejar sih. Iya. Untungnya memang nggak untuk semua orang gitu. Banyak banget yang komplain bahasa Inggris semua. Yeah. Kenapa ini terlalu dalam? Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kenapa lo nggak mencintai Indonesia gitu? Ya satu yang pertama bukan karena gua nggak mencintai Indonesia ataupun gua nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Cuman the vocabulary in English itu jauh lebih banyak daripada di Indonesia. Jadi banyak phrase-phrase di English yang nggak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Begitu pula sebaliknya sebetulnya. Kayak kata lebay kan nggak ada dalam kamus bahasa Inggris gitu. Jadi, tapi kadang tuh menggunakan satu bahasa bisa membuat obrolannya jadi lebih, oh lu paham apa yang gua maksud tanpa harus 1000 kata gitu, dengan hanya 2-3 kata. Jadi gue paham kenapa sangat segmented gitu. Dan tugas gue sekarang adalah gimana caranya ya gue bisa bikin program-program lain yang memuaskan orang lain gitu. Tapi ya di luar gue nya, karena kalau gue ya udah pakem dengan apa yang gue punya gitu sih. Iya, jadi emang fokus lu nih educate juga gitu ya, dan emang ya bermakna gitu obrolannya gitu ya, deep gitu ya. Cuman lu nggak pernah kayak tergoda gitu ya, kayak ya lu bilang lu nggak nyari kayak gitu, cuman damn kalau gua ngundang yang aneh-aneh, kalau ngundang yang fenomenal gini-gini, pasti viewsnya lebih gini. Tapi lu emang nggak mau aja gitu. Mau, gue ngundang Aldi Taher waktu itu. Oke. Gue dengan senang hati, salah satu orang yang pengen banget gue interview. Dari dulu awal gue bikin podcast Komeng, gue pengen banget gitu. Cuman gue rasa ketika lo mengundang seseorang di momentum yang pas, ketika mereka lagi viral atau apa, berarti yang akan lo bahas adalah kesuksesan mereka yang sesaat. Ya apa yang terjadi pada saat itu gitu. Ya menurut gue sangat sayang. Menurut gue yang bisa dilakukan adalah ketika mereka lagi nggak setinggi itu, gue rasa ada yang mau disampaikan juga. Jadi nggak harus di momen yang lagi viral atau apa. Yang gue tahu porsi itu tuh sebenarnya gede banget ya kan. Iya benar. Ya kan? Iyalah, makanya kayak siapa? Ini momen Pilpres gitu. Iya. Banyak banget Dik gitu yang kayak gue mau ngobrol dong, bikinin gue ini dong, bikinin itu gitu. Dari jangankan di presidennya gitu, di capresnya, di ya caleg-calegnya pun banyak gitu. Cuman menurut gue kalau lo mau ngomongin tentang masyarakat, coba deh kita keluar dari momentum Pilpres atau Pilkada gitu. Kita keluar dari situ baru ngebahas itu gitu. Jangan sekarang, karena balik lagi gue rasa banyak yang bisa dibahas di luar momentum yang sedang apa yang terjadi gitu. Gimana sih? Benar. Terus kayak ini masih nyambung sama Pilpres nih ya. Lu minggu lalu ikut aksi Kamisan. Yoi. Lu udah pernah belum? Belum pernah lagi. Belum pernah. Gimana sih rasanya tuh aksi Kamisan? Aksi Kamisan tuh, ini aksi Kamisan kedua gue kalau nggak salah. Dulu zaman kuliah dari gue, zaman kuliah. Dulu aksi Kamisan berbeda ya. Maksudnya dari tahun ke tahun. Iya. Karena aksi Kamisan ini kan ya kalau kita lihat Bu Sumarsih masih dengan tenaga yang sama. Iya. Hal-hal yang disampaikan berbeda tapi gitu. Terutama di Pilpres kemarin. Kayaknya yang disampaikan kemarin adalah kok lu bertolak belakang dengan apa yang udah lu sampaikan berapa tahun lalu gitu, 2018, bahwa lu akan mencari siapa yang dibalik ini apa segala macam. Kok lu sekarang malah berpegangan erat dengan salah satu calon gitu. Jadi menurut gua
kok pembahasannya berbeda dengan beberapa tahun lalu gitu, kata Bu Sumarsi. Jadi yang tahun ini atau yang beberapa minggu lalu itu tuh menjadi sesuatu yang kayak panas banget gitu. Jadi panas banget. Cuman aksi Kamisan tuh selalu solid menurut gua. Selalu apa ya? Ya lu inget pas teman kita meninggal tahun berapa ya, Dik? 2018 kalau gue nggak salah. Masa sih? 17 17 ya? masih kuliah ya? Kuliah, 2016 2015-an. 15 Iya, ya? November ingat banget gue ya. November kan teman kita kecelakaan di mana sih? Iya, jalan tol di gitu. jalan tol gitu. Dan lu inget kan waktu itu Binus di hitamkan Aksi hitam gitu. Solidaritasnya tuh kerasa ya kan? Iya. Untuk dua orang yang kita kenal gitu. Iya. Empat ya. 4 orang yang kita kenal, dan itu tuh berjalan 1 hari atau seminggu ya, kita lupa deh. Waktu itu sehari kan. Dan Binus kita chat hitam apa segala macam. Lo bayangin ngejalanin itu selama 17 tahun. Iya. Jadi solidaritasnya kuat banget menurut gue. Cuman ya nggak ada gerakan apa-apa selain kita bersatu gitu. Iya, benar. Banyak polisi berdiri di situ ya. Mau apa ibu-ibu 70-80 tahun mau ngapain gerebek istana ya, nggak mungkin gitu. Ya yang bisa ngebantu dia adalah ya anak-anak muda untuk bicara tentang itu ya. Seperti apa yang kita lakuin sekarang. Benar. Nah, tapi sekarang banyak banget nih ya. Ini isu yang lagi gua raise banget. Banyak banget anak-anak muda, terutama ya Gen Z yang anak 2000-an lah ya gitu ya. Ya banyak milenial juga lah yang menurut gue ignorance banget terhadap hal-hal yang isunya tuh kayak ini masa lalu, kayak isu-isu HAM zaman dulu segala macam. Mereka nggak mau denger, kalau sekali mau denger bahkan aksi Kamisan dibilangnya aksi 5 tahunan dan gitu-gitu. What's your take on that? Menurut gua nggak salah, karena mereka nggak lahir di generasi itu. Tugas yang salah adalah orang tua mereka yang tidak memberitahu apa yang terjadi pada tahun itu. Kita seumuran nggak sih? Iya, 95. Lu 95 kan? Gue 96. Oh, lu 96. Beda setahun lah. Cuman ketika lu lahir gitu, 98 impact ke lu nggak begitu berat. Nggak impact. Karena kan maksud gua, lu nggak dulu di Jakarta sih? Gue Jakarta. Di Jakarta kan, tapi lu masih 3 tahun 3 gitu. 3 tahun. Gua masih 2 tahun gitu. Jadi tahu apa lu tentang hidup? Iya. Iya, nggak tahu apa-apa gitu. Lu tahu ya berdasarkan apa yang lo diceritakan oleh orang tua lo, diceritakan oleh kerabat-kerabat lo gitu. Nah, anak zaman sekarang yang lahirnya tahun 2000-an, ya itu berapa tahun setelah 2 tahun setelah krisis 98 gitu. Yang hidupnya udah mulai adem-adem aja gitu. Ya irrelevan buat mereka untuk mengetahui apa yang terjadi 2 tahun sebelum mereka lahir gitu. Sekarang kalau gue tanya, emang lu inget 2 tahun sebelum lu lahir apa yang terjadi? Iya, enggak banget lah pasti ya. Iya kan? Jadi menurut gue mereka hanya melihat bahwa ini ada gerombolan orang menggunakan hitam-hitam yang caper 5 tahun sekali. Ya nggak apa-apa, itu pemikiran lo gitu. Tapi faktanya berarti orang tua lu belum cukup mendidik lo dengan apa yang terjadi di masa lalu. Karena the past is easily forgotten if you're not reminded, dan tidak ada gerakan gitu. Untungnya 98 ada gerakannya. Kalau nggak ada gerakannya itu bisa dilupakan segitu aja menurut gue. Jadi ya nggak apa-apa menurut gue kalau misalnya itu menurut lo aksi 5 tahun tapi faktanya tidak. Gitu. Ya kan? Dan gimana caranya ini sih ya? Gimana caranya untuk anak-anak zaman sekarang tuh mau baca sih? Asli, menurut gue peran buku sejarah tuh penting banget kan. Terutama buku, karena gue ingat dari kecil tuh selalu dikasih buku sama almarhum bokap gitu, yang harus baca ini baca itu, dan gue tuh gak suka baca. Dan dia tahu gue gak suka baca. Yang gue suka adalah menulis. Jadi setiap gue baca gue disuruh rangkum. Tugas gue adalah untuk lo menulis, lo harus membaca. Jadi mau gak mau gue dipaksa baca untuk gue akhirnya baru ke hal yang lo suka. Hal yang gue suka. Ibaratnya lo gak suka KFC dada gitu, tapi kan siapa yang gak suka kulit KFC gitu? Ya lo mau gak mau makan dadanya dulu baru lo makan kulitnya kan? Jadi kayak gitu lah, itu yang gue harus lakukan dulu gitu. Gila, bijak juga gue tai. Sebut tangan dong untuk Iyas dong. Keren. Itu terus juga TikTok ya. Nah, gue tuh bukan orang yang aktif di TikTok. Maknan main di TikTok juga kan ya? Main, cuman porsi kita gak segede itu sih di TikTok. Ya, sekarang TikTok tuh benar-benar bisa menggiring opini banget ya. Dan itu serem banget sih gue lihat. Bisa bikin orang bego banget aja gitu gue ngeliatnya, kayak dude, come on, lu punya Google man. Lu bisa ngeliat dulu gitu sebelum lu share, sebelum lu percaya gitu. Tapi menurut gue ya era bokap kita deh gitu. Atau bahkan era lebih tua dari itu. Mungkin ketika Google keluar mereka pun berpikir sedemikian gitu. Mungkin ketika Google keluar mereka juga bilang, ngapain sih pakai Google, pakai ensiklopedia, semua ada di situ gitu. Generation shift yang ada ketika lo nge-research 5 tempat bagus
yang dog friendly di Jakarta, Iya. orang akan lari ke TikTok bukan ke Google gitu. Iya. Jadi menurut gue itu sesuatu yang sebenarnya kalau lo bisa menggunakannya dengan baik dan benar akan jauh memudahkan hidup lo. Benar juga sih. Seperti adanya ChatGPT gitu. Ya. Ketika lo bingung untuk membuat judul podcast ini, apa ya gitu. Kalau lo nulis buatlah sebuah judul podcast tentang Yas Lawrence di ChatGPT, yang keluar akan tolol gitu kayak Yas Lawrence podcast and radio apa bla 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 bla. Tapi kalau lo tahu cara menggunakannya dengan bilang, gue tadi ngobrolin tentang 98, gue ngobrolin tentang zaman kuliah, blat. Boleh dirangkum menjadi sebuah kalimat nggak? Itu kan akan keluar dengan kalimat yang bagus gitu. Benar. Jadi menurut gue yang salah bukan medianya, tapi orang-orang yang atau gue yang menggunakannya gitu. Dan gue nggak ada salah-salah juga bahwa banyak yang joget di TikTok karena emang awalnya kan itu it's a platform to for you to have fun. Iya, for you to have fun gitu. Nah, ya kalau nggak ada orang-orang joget itu ya nggak akan seramai itu sebetulnya, ya kan? Yeah. Wih, ini gue malah dapat insight-insight yang bijak ya. Sebelumnya gue punya bintang tamu tuh apa kita nge-rant TikTok dan Pilpres tuh buat, iya gitu-gitulah ceritanya. Kan coba, ya lu udah nggak bisa mundur lah ya, udahlah positif aja jadi orang deh. Iya, benar. Tapi emang kalau dipikir-pikir, ini jadi kalau zaman kuliah gitu ya, kayak bodo amat gitu apa yang terjadi kan. Sekarang baru lebih kayak, oh iya. Pendewasaan tuh agak penting juga ya, iya nggak sih? Iya benar. Tapi apa sih yang bikin lo keep positif kayak gini, man? Circle gua kali dik ya. Maksud gua beruntung bisa diskusi dengan orang-orang yang gua anggap senior gitu. Misalnya orang-orang seperti gitu, partner gua juga di bisnis, pasangan gua Indira senior kita. Yeah. Jadi banyak yang gue rawat hubungan yang menurut gue penting untuk gue ke depannya gitu. Menurut gue paling penting tuh bisa menyadari bahwa gimana caranya bukan ngeluh soal apa yang terjadi, tapi gimana cara bikin itu jadi lebih baik gitu. Let's say soal Pilpres gitu, banyak banget yang Thailand negara ini jadi begini gitu. Ya gue setuju jadi gini. Cuman yuk kalau udah ngeluh kita ngapain yuk? Habis itu apa gitu. Kita bikin apa gitu yuk. Kita gerak gitu. Karena kalau enggak ya udah lo akan stagnan di sebuah fase yang mencekam gitu, yang nggak enak gitu, ya kan? Iya benar. Kan sekarang dalam demokrasi yang banyak orang bilang lagi tai lah ini kayak gitu kan. Lo obviously rich man like you, lu bisa kayak pergi ke luar negeri, pindah ke luar negeri. Soalnya banyak banget loh, gue liat di Twitter yang kayak, oke guys, you siap-siap kita pindah ke luar negeri. Damn, you have privilege gitu kan untuk ngelakuin hal kayak gitu loh. Nah, apa yang membuat lu stay? Apa yang membuat lu malah memperjuangkan itu, man? Why? Karena menurut gue, there's no place like home. Wow. Ya nggak ada culture Indonesia tuh terlalu banyak gitu. Dan gue nggak ngomongin culture batik atau tari piring gitu. Gue ngomongin tentang budaya. Kalau ada yang makan, dia bilang makan bang. Kalau lu mau lewat di depan kita, lo nunduk dikit gitu. Rasa sopan santun, rasa menyapa ketika ada yang butuh bantuan duit. Masa sih lo kalau nggak ini lo nggak kasih? Iya. Kan? Ada gini-gini. Iya, ada gini. Kalau dia udah garuk-garuk paha, garuk-garuk leher, masa sih lo nggak bantu gitu? There's no place like home. Yang menurut gue lahir besar di sini. Ya ini satu-satunya tempat yang gue rasa ini rumah gue gitu. Dan ketika rumah lo diacak-acak oleh pihak lain, ya udah lo mau pilihannya kan mau lo rapihin atau lo mau diem aja terus diacak-acak gitu. Ya semoga ya dirapihin. Tapi ini gue ngomong sekarang, gue gak tahu tahun depan siapa tahu gue udah pindah kemana gitu. Bener. Tapi ya itu menurut gue kayak gitu sih. Oke. Wow, ini sebuah makna banget ya ngomong sama Iyas. Dulu kalau gue di interview gak gini-gini amat kayaknya gue. Serius? Iya. Apa yang membuat lu dewasa akhirnya? Gak tahu gue. Ya tadi lu bilang kali ya. Mungkin circle gue kali ya. Sama lebih hati-hati kalau ngomong. Dulu kalau ngomong gue cas-cos apa segala macam kayak terlalu riskan buat gue ternyata gitu. Komentar orang-orang tuh bisa bikin, karena gue nggak terbiasa depan kamera deh. Masa sih? Iya sampai sekarang. Gue tuh lu di belakang kamera biasanya ya? Iya di belakang kamera gitu foto. Kayak Magna Talks awal-awal gitu. Gue makanya audio doang karena gue nggak bisa ada kamera gitu. Gue lebih suka ngelihat elunya ngobrol gitu karena ya gue nggak besar untuk jadi artis aja. Kayak nggak bisa. Kan beneran karena gue pernah, let's say gue awal-awal podcast gue gitu, terus ditawarin salah satu stasiun TV, lo mau nggak ngisi acara kita gitu program. Gue bilang ayo aja. Gue bikin intronya 17 kali take. Damn. Karena gue harus ngeliat kamera kayak selamat pagi penonton. Wah berat banget. Salah satu tugas terberat gue waktu itu adalah jadi news anchor di salah satu stasiun TV. Gue tuh
beruntung banget era pandemi. Oke. Jadi gue pakai masker. Kalau enggak tuh gue udah kayak gemeter gue. Karena ya gue gak terbiasa ngomong depan kamera gitu. Untungnya kalau kamera TV, apalagi news anchor tuh ada prompter. Jadi sebenarnya kayak baca gitu. Tapi di luar itu gue sulit untuk kayak berinteraksi dengan kamera gitu. Gak bisa gue. Oke. Lalu kalau gue tanya, in 5 years plan, what would you be? Aduh tahu gue. Jalanin aja udah gini-gini aja. Atau masa nggak ada sih kayak gue bakal jadi apa, gue bakal jadi apa. Harusnya gitu. ada, cuman nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Gue pengen hidup dengan nyaman. Ya siapa yang nggak mau sih sebenarnya. Bener. Cuman ya kayak temen kita gitu, kayak misalnya dari dulu kan dia pengen jadi petani gitu. Iya. Ya kan? Meskipun dulu petani, sekarang kayak petani beneran. Ya legalize guys. Iya. Kalau siapa ya? Ya teman-teman kita banyak gitu yang punya visi misi. Gitu. Kalau gue pengen semakin tua semakin pengen hidup sederhana, ngerti ya lo? Iya. Yang seenggaknya gue pengen punya rumah atas nama gue. Iya, relate sih. Gue pengen punya ruangan sendiri yang bisa gue bekerja. Gue pengen bisa olahraga dengan waktu yang gue punya. Gue pengen ya di rekening gak banyak gak dikit, ya cukup gitu. Cukup gitu ya. Ya itu sih yang gue pengen. Ya gak sih, siapa yang gak pengen itu gitu. Bener. Kalau zaman kuliah gitu ya, gue pengen ini, gue pengen itu. Apa sih rasanya punya 10 juta? Mau dong gitu, gitu kan. Pengen punya mobil, pengen punya motor. Kayak anjing, cita-cita gue punya motor, pengen punya motor ini gitu loh. Ya gak pernah puas. Tapi kayaknya umur sekarang ya udahlah, puas-puas aja gitu. Ya sih. Guys, ini cerita dikit, mungkin banyak yang nggak tahu tentang Iyas Lawrence. Nih temen gue nih, gue inget banget waktu lu semester 3 atau 4 lu nongkrong kan apa? Iya. Tuh sama anak-anak yang lain. Dia lagi nongkrong, gue lagi lewat nih. Weh Dik, ya ngerokok. Guys, kita ntar malam ke Singapura yuk. Siapa yang bilang? Lu yang ngomong sama mau foto. Gue cuma kayak anjing, kok ada sih orang kayak gini. Saat gue bilang kayak gitu. Terus ada kali gue. Akhirnya lu ke Singapura cuy, fotografi seingat gue. Lu sama gitu-gitu. Kagak, gak mungkin kita ke Singapura. Masa sih? Setahu gue ya. Gue kayaknya ke Singapura. Iya, itu. Terus gue kayak anjir, kok bisa ada orang seperti ini. Gue mikir gitu. Kayak sedangkan gue pas abis denger gituan, gue ke warkop dulu ya sebentar. Gue makan mie dulu gitu kan. Nah terus gue tuh selalu mikir ya, waktu kita magang, gue magang sebagai anak magang lainnya kayak ini anak magang gue. Iyas tuh magang jadi art director di Vice. Itu salah, Dik. Bener nggak? Itu salah. Apa yang benar? Yang benar adalah, coba yang mau cerita Singapura dulu ya. Oh boleh. Berarti itu 2017-an kan? Gue masih kuliah. 2007. Enggak, itu lulus di 2017. Kayak itu 2015. Ya 2016-15 lah. 16 kalau nggak salah itu. Jadi itu sebenarnya kita udah ada tiket ke Singapura buat nonton Kevin Hart. Oh, oke. Terus gue manas-manasin anak-anak yang lain bahwa kita udah beli, lo belum gitu. Gue gak mungkin ngajak mereka karena gue berkecukupan, mereka gak mungkin berkecukupan waktu itu. Tapi kayaknya sih kita akhirnya berangkat jalan-jalan ke sana. Cuman banyak banget zaman kuliah yang menurut gua kangenin adalah go show-nya itu, Dik. Randomnya itu ya. Lu inget cerita siapa sih yang mau UAS tapi dia masih mancing di Lampung? Anjir. Siapa ya? itu? Iya. Gue lupa deh. Kalau nggak salah anak. Ya dia UAS tapi dia masih mancing di Lampung gitu. Gue lupa kayak. Pokoknya zaman kuliah tuh yang menurut gua anjing, ini bisa kayak gini orang-orang. Kita ke Bangkok. Yang kayak itu kan planningnya seminggu sebelum gitu. Yang ya udah kita berangkat aja gitu ya, seminggu itu kita makan warbir doang. Cuman ya akhirnya kita ke Bangkok gitu. Hal-hal yang gitu yang gua kangen banget dari kuliah sih, yang sekarang udah gak mungkin bisa lakuin gitu. Apa tadi pertanyaan lo? Oh, magang ya. Iya. Magang kan kita selalu dikasih tahu bahwa lo akan ke agency. Ya kan? Dari dulu lo ke agency. Nggak tahu Anim begitu juga gak sih? Gua ya ke studio. Studio kan. Kalau studio agency gitu. Ya, sama cewek ya lo agency. Gua apply ke 10 agency, Dik. Sebenarnya yang gua mau tuh satu agency, yaitu Pantare. Pantare, gue lupa deh. Salah satu itu deh. Karena mereka bikin dulu iklan Tree sama Axis. Bagus banget tuh. Terus gue kayak, gue pengen banget nih. Nah, ketika gue apply ke mereka, gue dari 10 yang gue apply, 9 gue gak terima magang. Anjir. Terus Pantare nggak ngebales gue. Gue nunggu semua sampai Pantare bales. Si Indira, pasangan gue, tiba-tiba nge-message di Facebook. Nih, ada yang mau buka Vice coming to Indonesia gitu. Iya. Boleh nggak ya gue magang di media? Gue tanya dosen gue kan, boleh nggak nih gini-gini? Ya udah coba aja gitu. Ya udah gue coba apply sebagai anak magang. Anak magang graphic designer.
Akhirnya seminggu kemudian diajak interview sama Vice. Di interview bukan kantor Vice, di interview di Sofia Authentic gitu. Sama 2 bule. Pas gua ngobrol, lah ini bule sekampung sama bapak gue nih. Iya. Ya udah akhirnya ngobrol. Oh ya udah lu keterima minggu depan datang. Berarti kan dari 11 yang gue apply 10 gue keterima nih. Anjing hati gue dipantare lagi. Ya udah deh, gue kerja dulu Vice. Seminggu berjalan, pantare baru WhatsApp. Sorry email lo ketenggelam. Yuk interview sama kita. Gue udah di Vice lagi nih. Di Vice, gue apply sebagai anak magang. Iya. Di bagian desain. Karena dia baru buka, dia gak punya karyawan deh. CEO, terus editor, nulis sama gua. Si anak magang GD. Si anak magang ini GD. Yeah. Tugas gua apa? Nge-translate artikel-artikel dari Amerika ke bahasa Indonesia buat naruh di website mereka. Minggu pertama gue disuruh nge-translate 500 artikel. Damn. Terus? Yang satu artikel tuh 300 untuk short form, 1.500 untuk long form. Kata. Jadi gue pala gue meledak. Anjing gue kuliah 4 tahun gue disuruh begini. Gue disuruh bikin kamus. Jadi nge-translate kayak Polri, bahasa Inggrisnya apa, definisinya apa. Yang gitu gue bikin kamus gitu. Gila, gue nggak ada kreativitasnya gue nih gitu. Sebulan, 2 bulan, setelah 2 bulan akhirnya baru ada karyawan baru gue tuh jadi GD. Jadi anak magang yang ngedesain apa segala macam. Baru tuh setelah 3 bulan akhirnya gue nyentuh desain lagi. Setelah nyentuh desain tuh ada art director gue kayak yes akhirnya ada bos gue gitu. Tapi nggak ada graphic designer. Akhirnya dinaikin lah gue jadi graphic designer full time, digaji. Ya lu waktu itu magang digaji berapa sih? Digaji 1 juta gue. 1 juta kan? 1,5. Bahkan zaman kita 750 tuh anak-anak rata-rata segitu. Gue tuh magang dibayarnya waktu itu masih gope nih. Gue dibayar gope 3 bulan pertama. Bos gue bilang, yaudah lu full time aja deh graphic designer. Gue bilang, aduh gue lulusnya masih tahun depan lagi. Tapi boleh deh duit nih. Tau gak gaji gue berapa? Gue tahu. Berapa? 15 juta kan? Itu pas gue art director. Oke. Pas GD? Pas GD gaji gue tuh udah 6,5 juta. Damn. Lu pada magang 700.000, 1.500.000. Gue tuh ngantongin 6,5 juta. Anjing. Yang gue ngerasa anjing ini rasanya jadi kaya. Karena gue tuh dari kecil selalu dikasih apa yang gue mau gitu. Tapi gue gak pernah dikasih duit. Jadi gue gak tahu rasanya punya duit banyak tuh gimana. Oke. Jadi gue kalau misalnya, gue butuh motor nih. Ya udah, butuh motor buat apa? Ini. Ya udah, ada motor. Gue mau ke Singapura nih. Gue mau les ini atau mau nonton ini nih. Alasannya apa? Ini. Ya udah berangkat. Tapi gak pernah dikasih. Ini lu 10 juta, lu terserah mau ngapain. Ya gak pernah. Nah itu pertama kalinya gue dapet 6,5 juta kayak anjing. Ada satu hal yang gue gak pernah punya alasan untuk gue beli atau minta ke bokap gue. Itu C70 motor. Apa alasannya lu pengen C70? Antik, gue suka. Ya itu bukan alasan yang valid gitu. Gue bisa beli itu dengan duit sendiri gitu dari 6,5 juta itu. Jadi pas gue ngerasain itu, wah anjing nih karir gue alhamdulillah banget nih. Gue sebagai graphic designer, art director gue bermasalah. Art director gue bermasalah, dipecat sama bos gue. Mau nggak mau, setelah 6 bulan gue naik. Disitulah angka yang tadi lu sebut. Akhirnya gue ngerasain. Di saat lo pada masih 700, 1.500.000. Anjing lu 15 juta. Gue 15 juta. Nah di situ lah gue sadar kayak anjing ini rasanya naik tangga karir. Gue masih kuliah, tapi gue bisa punya 15 juta sebulan. Dan anjingnya lagi, temen-temen gue bisa gue bayar untuk kerja sama gue gitu. Ya waktu itu bareng gua apa segala macam. Mereka nego gaji ke gue gitu ya. Anjing ini rasanya gitu. Lu belum 20 tahun punya duit segitu gitu. You were 19. 19. I had that money. Tiba-tiba dang hilang. Bokap sakit kanker. Gue ditawarin sama kantor, lu udah art director posisi segini sekarang, lu mau pindah nggak ke Filipina? Karena ya kita mau jadi Vice Southeast Asia, base-nya di Filipina. UMR Filipina segini. Gua naik ke sana. Anjing, gue bisa ngantongin 30-40 juta per bulan kali, gue mikir gitu. Tapi ya itu bokap cancer, ketahuan apa segala macam. Udah, gue balik ke Bekasi, gue bilang gue resign, gue jagain bokap. Lo bayangin dari lo pada 700.000, 1.500.000, gue ngantongin 15 juta. Itu gue tiba-tiba nol, dik. Gara-gara akhirnya gue megang duit sendiri. Tuh duit setiap gaji ke transfer ke gue habis. Gue gak mau ada sisa, karena gue tahu bulan depan gue ada 15 juta lagi. Habis semua total. Jadi gue tuh ketika lagi tinggi-tingginya, gue resign, gue kira gue punya tabungan. Pas gue nyampe Tambun, gue ngecek tabungan, anjing kok duit gue 30.000 ya? Kok sisa segini ya? Gue udah gak ada alasan untuk gue foya-foya, untuk apa segala macam. Gue gak ada duit buat bensin. Jadi orang-orang ngajak ketemu, anjing gue gak tahu. Gue minta bokap, gak mungkin, dia lagi kanker, dia lagi sakit gitu. Jadi disitulah gue sadar kayak, oh penting juga ya untuk gue gak duniawi gitu. Setelah gue keluar dari sana pada saat itu mungkin. Jadi ya
bahkan hidup gue sama pasangan gue sama Indira gitu. Pada saat itu gue suka ketawain gitu sama Indira kayak ini zaman miskin lucu juga ya. Gitu gue kayak jemput dia pulang kantor naik Vespa keren Matic tapi bingung ngisi bensinnya gimana. Jadi kayak anjing lu dilihatnya kaya padahal asli enggak gitu. Jadi itu yang menurut gue lucu aja hidup pada saat itu gitu. Dan di saat teman-teman kita akhirnya lulus punya duit untuk kerja yang digaji pada saat itu berapa sih fresh grade ya 6 juta 6 7 juta gitu. Ya guanya lagi sengsara kagak ada apa-apa. Jadi itu karma terbesar hidup gua tuh kayaknya pada saat itu mungkin ya. Dan itu yang bikin lo dewasa dong. Akhirnya gitu iya. ya. Is that your lowest point on life? Enggak lah. Menurut gua sangat sayang kalau misal lowest point in life. Iya banyak yang berpikir bahwa lowest point in life itu ketika lo sangat miskin gitu. Tapi menurut gua ketika lo miskin atau tidak memiliki uang sebanyak itu dalam rekening, disitulah lo menyadari bahwa lo bisa menghargai barang-barang sekecil apapun gitu. My lowest point in life was I think when I was 23 gitu. I didn't know what to do with my career. Bokap habis meninggal. Magnatox lagi belum generate uang sebanyak itu. Harus ada orang yang gua bayar apa segala macam. Jadi it's so many things compiled into one gitu. Tapi ya moved on. Itu 5 tahun lalu gitu. Sekarang we're all mature. Jadi sesuatu yang mungkin belum bisa gue tertawakan fase itu. Cuman sesuatu yang bisa gue lihat terus kayak oh ya it's nice to be here now gitu. Ya gitulah. Dan gue harap semua orang bisa lewatin itu. Gila mature abis. Gila. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Iyas Lawrence. Pinjem device dong Dik. Apa? Pinjem device. Ambil. Device ku mati lagi. Gue tuh ada pertanyaan yang berat juga sih. Sikat. Yes. Are we doomed as a nation? Are we doomed as a nation? No. Enggak. Menurut gue ketika let's say sosok pemimpin yang kita punya adalah sosok pemimpin yang sempat memimpin negara ini 32 tahun. Selama 32 tahun gitu. Dan melihat bahwa ekonomi kita sangat krisis pada saat itu gitu. Menurut gue nggak bisa terjadi seperti itu lagi. Karena meskipun dia naik lagi gitu. Ibaratnya gitu. Karena warganya udah cukup pintar. Orang-orang yang di balik beliau atau siapapun itu udah bisa berpendapat gitu. Jadi we're a nation of people. Bukan a nation of a person. Menurut gue kita bisa, ya orang-orang udah bisa berpendapat dan itu suaranya udah mulai didengar gitu. Lo mau nulis karya apapun, lo udah nggak dipenjara seperti Pramudia Anantatur gitu. Lo bisa bicara apa aja. Jadi menurut gue we're fine as a nation. We're doomed in the earth is doomed. A nation enggak. Kayak menurut gue bumi ini yang lagi mau mati gitu. Bukan negaranya mah jalan-jalan aja. Tapi ya lo nggak tahu 2045 lo masih bisa kepik atau enggak gitu. Ya, udah tenggelam kali gitu. Cuman ya, menurut gue itu sih yang paling parah. Setuju. Salah satu alasan gue kenapa kalau ditanya lu nggak pengen nikah, lu nggak pengen punya anak, gue bilang tanggung mau kayak apa. Apa lu nggak mau nikah Dik? Nggak ada rencana dan nggak pengen sih. Oh ya? Iya. Gue lebih ke mungkin karena gue tidak melihat why should I get married kayak gitu. Kayak gue tidak pernah punya alasan mau ngapain. Gue mau punya anak, gue nggak pengen. Gue mau it's an easy thing for me. Terus kayak misalnya gue mau pokoknya hal-hal yang dipercaya oleh orang-orang yang percaya dan pernikahan itu bukan hal yang gue percayai juga gitu. Kayak misalnya nanti kalau nikah rezekinya gini. Gue nggak believe di hal itu sih gitu. Dan gue juga bukan orang yang money oriented atau gimana segala macam. Kayak gue living my life as it is aja gitu. Kayak pelangap-longo bikin dinasti. Gue sempat gak percaya sih dengan pernikahan. Sempat ya. Karena I thought it was a piece of paper gitu. Bahwa pernikahan itu hanya sebuah status untuk lo memuaskan orang tua. Untuk lo untuk lo biar sama rata dengan selayaknya manusia lain gitu. Sampai ke psikolog, sampai ke apa, gue kayak gue gak mau nikah gitu. Tapi gue menyadari bahwa gila peran Indira dalam hidup gue sesignifikan itu. Dan saking signifikannya, gue merasa bahwa ketika tidak ada dia, gue kayak bukan siapa-siapa deh. Gue gak jadi apapun gitu. Dan alangkah sayangnya apabila orang yang gue sayangi, gue sayang-sayangkan gitu. Gue buang gitu. Dan untuk ada pernikahan yang nanti gue punya gitu, itu bare minimum yang bisa gue kasih ke dia gitu. Ataupun ke gue. Karena akhirnya gue menemukan orang itu. Tapi gue lupa rasanya single gitu. Gue lupa gitu rasanya mungkin jadi lo yang bisa sana-sini gitu. Sebuah fase kuliah yang anjing menyenangkan juga gitu. Tapi there's no other place where I'd rather be right now gitu. Dengan sosok perempuan yang gue punya. Tapi
kalau misalnya anak apa segala macem, itu juga obrolan gue dengan pasangan gue gitu kayak, apakah gue mampu secara mental punya anak gitu? Apakah gue bisa mendidik dia dengan benar gitu? Ya banyak pertanyaan yang pendewasaan yang akhirnya keluar gitu. Cuman ya masih berjalan aja sih. Enak sih kayaknya hidup pelangap-pelongo gitu. Iya. Iya gak sih? Ya kan? Bener. Enak gitu. Plus udah banyak-banyakan orang juga di bumi ini. Iya, asli. Gila, Iyas nih wise banget ya. gue suka bingung ngobrol sama dia. Ini orang udah ganteng, wise, tajir, karirnya bagus, ceweknya cantik. Apa sih kurang lo? Dulu tuh pas gue pacaran sama Indira tuh anak-anak pada bilang apa sih? Kayak anjing Iyas pacaran sama senior anjing kayak gitu-gitu. Gue cuma kayak bangsat, iya lagi namanya Indira kayak nama nyokap gue bilang. Oh sama nama nyokap lu? Iya nyokap gue Indira juga. Cuman gue pernah, lu nyamperin gue waktu itu, lu sempat deket kan ya? Iya terus kayak, oh iya di situ lu sama Indira kan, oh gitu. Ya itu situ. Mana? Cipete. Cipete iya. Lu pakai payung, ingat banget gue. Iya. Anjir, iya sama Indira. Gitu. Tapi zaman kuliah gue kaget banget sih Dik. Iya. Iyalah. Gak ada beban cuy. Gak ada iya benar. Gak ada kayak. Lu lulus tepat waktu ya? Iya lu pinter. Enggak anjir, gue tuh telat 1 semester. Telat 1 semester gue. Apa nih lu gagal? Gue gagal di DKV-nya, di DKV 5 DKV seinget gue. 5, ya. Tapi gini, waktu itu tuh konspirasi karena waktu itu satu angkatan gak lulus. Kayak gitu. Masih Beneran? Iya Beneran. lu bikin itu gila. Ah itu kayaknya gak ngaruh deh. Tapi gue sempat mau di DO kan. Iya. Sempat mau di DO gue. Ya kan kita angkatan terakhir itu. Iya. Ya kan? Sampai kan gak ada lagi. Habis itu gak ada lagi. Gak ada lagi. Anjing banget. Maksud gue Dika tuh bikin gerakan tai banget. Gak bikin, yuk gak usah ada ketua. Gak usah ada apa sih? Gak usah ada himpunan. Gak usah ada himpunan. Fuck this shit. Fuck this shit. Gue gak butuh institusi. Anjing gue liat. Wih. Anjir. Jangan sampai dong. Ntar gue nurut. Tapi waktu itu ya setelah itu ya akhirnya ada kan. Akhirnya diadakan lagi. lagi. Dan gue akhirnya digagalkan untuk DO lah. Sedap. Dibelain gue sama Pak. Lu paling berkesan zaman kuliah apa Dik? Berkesan ya. Anjir TKH kali ya. Ospek gitu-gitu. Pokoknya event-event dan gimana gue kuliah. Gue gak ngapa-ngapain gue lulus gitu aja. Kayak gue dateng ke kelas gue absen gue nongkrong. Gue absen gue nongkrong kayak gitu. Cuman ya pas udah tugas kelar. Kayak gitu aja gitu. Orang sampai gue lagi di lab terus dosen gue yang kayak lu udahlah lu nongkrong aja, lu kan pinter gitu. Tai lu, gue jadi gak enak gitu jadinya. Terus gue jadi asdos beberapa kali gitu aja sih. Udahlah ya. Gitu dosen aja. favorit lu siapa? Anjir jadi gue yang di interview nih. Enggak, gue penasaran. Oh gue gak diajarin ya? Dia galak banget sih. Banyak orang yang benci sama dia karena dia galak banget. Tapi menurut gue orang yang bisa nampar gue, dia orang yang hebat. Karena gue orangnya ditampar lu? Maksud gue dalam artian, soalnya gue menurut gue tuh orang yang gak bisa dimotivasi ya. Kayak pep talk nih, misalnya ada orang-orang ngomong gue kayak bullshit lo gitu ya. Lo bisa apaan sih gitu kan. Cuman ngomong sama dia, itu gue tampar. Gue inget banget dia pernah bilang, lo bisa bikin animasi berapa lama? Bikin animasi orang jalan. Ada yang bilang sehari, ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 2 jam. Paling cepat 2 jam. Itu tepuk tangan, seangkatan. Wow. Dia bilang, gue bisa ngajarin gembel belajar animasi, gak nyampe 3 menit dia bisa bikin animasi. Anjing gue bingung gimana caranya maksudnya. Dia ngajarin gini, pola pikir tuh dirubah gitu. Itu gue bener-bener kayak ngerasa anjing gue bego banget. Gue gak tahu apa-apaan, gue bilang gitu. Ya akhirnya he's a genius man. Yang dimana orang tuh banyak yang nganggap dia terlalu galak, terlalu apa. Dan gue malah suka banget gitu. Banyak sih dosen kita yang dibilang killer apa sebenarnya tapi itu gue suka banget justru. Iya. Itu kurang galak apa lagi dia. Jenius banget cuy. Asli Pak. Lu tanya apa dia tahu. Iya benar. Tanya Naruto dia tahu, tanya apa dia tahu. Tapi itu mulutnya pedes banget anjing. Iya. Kayak ada cewek berjilbab terus dibilang apa deh? Ingat gak lo? Pernah denger gak lo yang dibilang? Yang mana tuh? Ntar lulus juga lu copot nih, digituin. Anjing it. Gua ketemu 2019 kagak pakai jilbab tuh orang, gua kayak gila. Anjing dia orang kok bisa udah pinter, dia bisa ngelihat masa depan kayak. Iya. Almarhum juga kan? Almarhum. Iya. Ya, banyak orang kita tinggalin lah. Iya. Momen tapi gue inget ini, sorry. Apa tuh? Ngechat di anjing sampai dikira. Jadi gini guys, dulu tuh di Binus tuh kan terkenal dengan keglamoran, ke hal-hal yang sangat korporat gitu ya. Suatu hari ada coretan-coretan sepanjang tangga Binus. Dan itu yang nyoret teman kita sih. Udah gitu tolnya dia mantek nama dia. Dan anehnya orang-orang tuh ngegorengnya ini teroris. Sindikat, iya sumpah. Ada yang bilang nih sindikat teroris
Islam gitu-gitu. Karena namanya mungkin ada ada gitu-gitu gini-gini. kan. Jadi kayak mungkin kayak lafaz Allah atau apa gitu-gitu Iya. loh. Jadi kayak wih, banget nih orang gue tuh, gue respect banget anjir. Lu ngekos di mana sih? Gue gak ngekos men, gue PP cuy. Lu Pepe. PP gue. Tangerang Binus. Anjing pecah. 30 menit. Kosan favorit lu apa? Kosan favorit gue ya. Anggur lu ya? Anggur lah. Tapi anggur kan gede banget ya. Iya. Ya tempat nongkrong semua orang lah. Tempat lo. Segan gua kalau nongkrong situ. Iya. Iyalah seniornya banyak banget. Mana gua gak ikut TKH gak kenal. Gondrong-gondrong semua. Ngeri-ngeri Iya, banget ya. anjing. Ya itulah. Empo ya? Empo. Gue kan nongkrong di situ Empo sama anak-anak sih. gue. Iya benar. Nah terus kalau anggur tuh ingat banget gue lagi nongkrong nih. Ada yang teriak dari lantai 4. Turun kan. Buka. Adik kelas cuy. Masa sih? Adik kelas ada. Pas turun sampai lantai 1, kan lagi makan mie. Turun lantai 1, itu palanya dikarungin, polisi 2 gandeng dia. Wah tuh fuck banget sih. Anjing. Gila. Wah, kosan gua bukan kosan gua ada. Lu di. Gua di Ya. jam 2. Adik gua lagi nginepin cewek. Adik gua juga bandel waktu itu SMP. Gua dikeluarin dari rumah. Terus bilang, anjing nih anak harus gua tampung lagi di kosan gua ya. Tidur aja di kosan gua. Lu jangan bandel lu. Udah gua nasehatin apa segala macam, tidur jam 2 tiba-tiba brak. Tetangga gua tiba-tiba teriak-teriak apa segala macam. Doi jualan tangkap karena polisi. Terus kayak polisi rame segala macam. Terus gue bilang ke adek gue, nih kalau lu terjadi ya gini, hidup di Jakarta ya keras begini. Gue dalam hati gue, anjing gue takut banget bangsat, gue deg-degan gitu. Tapi itu momen-momen kayak gitu yang kayak anjing gue kira Binus gak ada di gini-gini. Orang-orangnya emang aneh-aneh kan. Aneh-aneh banget. Gue besokannya tiba-tiba rumah gue kosan gue diketok-ketok, BNN dateng, wah, Shit. digerebek apa segala. Gue emang nggak ada apa-apa kan. Tiba-tiba ditempel stiker di kamar mandi gue, di depan kamar gue, ruangan ini bebas narkoba dan gue aman. Gue bilang, anjing keras banget hidup di Binus deh waktu itu. Iya kan? Lu, gue inget lu pernah cerita soal ada tetangga kosan lu yang orang Afrika. Tolong dong ceritain lagi, Yes. Anjing aneh banget itu coy. Jadi gue nggak tahu kenapa di Binus tuh banyak banget orang hitam ya. Iya gak sih? Iya bener kan nih? Ada dari Afrika apa segala macam. Banyak banget orang-orang yang black people. Iya black people gitu, banyak banget di sana. Dan apparently most of them deal with drugs gitu di daerah Jakarta Barat pada saat itu. Oke. Kosan gue itu bukan kosan yang strict, jadi campur. Ya. Baratnya. Terus suatu hari nih ada orang Afrika tinggal di kosan gue, cewek gue entah ganti mulu. Sama yang punya kosan gue dibilang, gini deh, lo kalau gonta ganti cewek mulu, lo nggak apa-apa, emang boleh, hak lo gitu. Tapi pintu dibuka ya, selama ada cewek. Anjing gue cuma dengar cerita ini nih, gue naik, pokoknya di atas pintunya dibuka sama dia kan, tiba-tiba dia masa dia sama cewek kursi gitu terus pintunya kebuka-buka. Anjing aneh banget anjing, ini apaan? Anjing buset. Terus waktu lo lihat gimana? Hah? Waktu lo lihat gimana? Enggak, gua enggak lihat, cuman satu kosan ngomongin karena kita dengar. Oke. Nah, pas banget karena gue di lantai 5, dia tuh di lantai 4. Nah, tetangga gue di lantai 4 yang ngeliat. Besokannya di ruang tengah gitu kayak pada cerita apa yang terjadi, ceweknya gimana, anjing aneh banget. Anjing lucu banget lagi itu. Unik banget cuy. Parah. Begitu gue tuh sekosan sama gue gak tau nih gue pernah cerita apa enggak. Bukan. Salah satu lah ya, nggak mau nyebut ya. Nggak mau nyebut lah. Set. Kok bertamu terus nih, ada perempuan nih gue liat. Tahu lagi. Bertamu terus nih gue liat. Tuh. Ini kamarnya tuh beda 2 kamar sama gue. Jadi kalau ada yang lewat nih, ya lu kedengeran lah kaki lewat terus kejeglek kayak ke kamar yang itu. Iya. Gue liat. Suatu hari gue mau ke kamar mandi gue kamar WC luar kan. Gue udah bawa ciduk keluar. Set. Cewek keluar. Terus ada kayak ngeliat keluar. Tanpa dia ngomong nih gini, adek. Terus gue kayak, lah gue juga gak nanya kali. Gitu kayak, pokoknya setiap ada cewek keluar dia kayak, adek. Gue bilang, adeknya banyak juga nih. Gue bilang, gila, adek lo ada berapa biji? Aduh anjir, gak habis-habis ya ngomongin kuliah ya. Asli. Gue ngerasa tuh momen hidup gue paling menyenangkan sih. Iya.
nggak beban gitu. Bener. Hidup pada saat itu. Bener. Ya apa ya, gue punya pasangan gonta-ganti waktu itu. Iya ya. Iya. Gue taunya lu sama Indira doang. Ya gue taunya pas kayak 2015 ke atas sih. 2015 kan. Iya. Ya sebelum itu gue kayak pernah sama ini lu juga dah. Sekelas lu juga. Nggak tahu dia anime atau Animasi? Enggak lah. Iya. Pernah. Pernah deh. Ntar ketahuan. Sensor. Oh, dia New Med. Oh, dia New Med. New Med, ya. Iya. Oh, lu dia, gue nggak tahu men. itu bukannya semua orang mau ya. Iya kan. Gue sempet sama dia. Gue sempet deket sama siapa ya? Ya sama sempet pacaran. Itu juga di blip ya. Bukan. Oh. Ya. Oh, damn. Itu siapa yang nggak mau kan waktu itu? Dian Sastro. Gila sih. Iya kejawaan gitu Iya. ya kan. Siapa lagi ya? Ada beberapa lah dari kampus lain juga. Gue kayak anjing tuh fase-fase hidup gue yang sangat menyenangkan. Iyalah, ya pada saat itu. seru banget ya. Cuman ya mau mulu kerjaannya, ya kan? Gue setiap Senin ke Amigos nyari buy one get one yang gitu-gitu. Iya. Wah, anjing pecah sih zaman Seru banget. Asli. Yes, kalau ngomongin kayak gini nggak bakal ada habisnya. Bener, Yes. Jadi so thank you banget nih Yas, lu udah mau mampir ke Sudut Kecil Podcast. Terima kasih. Sukses terus untuk Magna Talks. Kita bener-bener nganggap Magna Talks nih panutan kita banget ya teman-teman ya. Bener-bener pengen kayak Magna Talks juga lah. Duitnya banyak. Iya elah. Amin. Oke, yes, once again thank you. Terima kasih. Dan teman-teman semua, thank you juga udah nonton Sudut Kecil Podcast. Dan episode kali ini bersama teman lama gue sama Iyas Lawrence. Iya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gue udah kayak YouTuber banget ya sih. Harus Jangan kayak lupa. gitu, Harus kayak gitu ya? Harus kayak gitu ya. Subscribe terus Studio Kecil TV, nonton terus Studio Kecil Podcast setiap hari Sabtu dan juga subscribe Magna Talks ya. Mantap. Yoi dong. Dan thank you teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.